Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pelintur Lumbanturuan dari NPM 22311057. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pada UAS kelas troubleshooting. Dan langsung saja pada soal pertama, yaitu adalah apa yang dimaksud dengan troubleshooting, BIOS, sistem operasi, dan aplikasi. Troubleshooting adalah dimana proses identifikasi, diagnosis, dan penyelesaian masalah atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem komputer, dimana ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk menemukan sumber masalah dan mengambil tindakan korektif untuk memperbaikinya. Dan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan BIOS. BIOS adalah perangkat lunak tingkat rendah yang disimpan di chip ROM pada motherboard komputer, di mana fungsi utama BIOS adalah untuk menganalisis dan menguji perangkat keras komputer selama proses booting dan untuk membuat bootloader atau sistem operasi ke dalam memori. Dan sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Dan apa yang dimaksud dengan aplikasi? Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan sesuatu atau aktivitas spesifik. Dan pertanyaan kedua adalah melengkapi informasi komputer di bawah ini. Komponen pertama yaitu adalah gambar dari wireless network card. Nah, fungsi dari gambar pertama ini adalah kartu jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel atau wifi, atau fungsi utamanya adalah untuk menerima dan mengirimkan sinyal nirkabel dari dan ke router wifi atau access point, sehingga komputer terhubung ke jaringan lokal atau LAN dan internet tanpa memerlukan kabel jaringan fisik. Dan pada gambar komponen kedua yaitu adalah sound card. Namanya adalah sound card dan fungsinya adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengelola input dan output audio. Dan pada soal ketiga adalah sebutkan komponen pada komponen pada gambar tersebut. Pada gambar pertama yaitu adalah slot PCI atau peripheral component interconnect. Nah, slot ini digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis kartu ekspansi seperti kartu suara, kartu jaringan, kartu grafis, dan perangkat tambahan lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah slot AGP. Slot AGP atau akselerasi grafik port. Nah, slot AGP ini khusus digunakan untuk menghubungkan kartu grafis atau GPU. Dimana slot AGP dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi khusus untuk grafik, sehingga cocok untuk kebutuhan grafis yang lebih tinggi seperti permainan video dan aplikasi grafis intensif. Dan yang ketiga adalah chip BIOS atau basic input atau output system. Chip ini menyimpan firmware BIOS yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan menguji perangkat keras saat komputer dinyalakan, serta untuk membuat bootloader atau sistem operasi dalam memori. Nah, untuk soal berikutnya adalah lengkapilah informasi di bawah ini pada komputer masing-masing. Untuk komponen pertama yaitu RAM. Nah, RAM yang digunakan pada komputer ini adalah
eh, RAM yang digunakan pada komputer ini adalah 16 GB, dan untuk prosesornya adalah sudah menggunakan Radeon Graphics, yaitu 3301 MHz, 6 cores, dan untuk harddisk adalah harddisknya yaitu berada pada 476 GB, dan LAN cardnya adalah LAN cardnya menggunakan IP dan VGA, dan untuk VGA cardnya adalah dia menggunakan AMD Radeon Graphics. Dan untuk BIOS version pada komputer ini adalah American Military International atau LCC M143KE305, dan sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows 11 Home Single Language, dan 7 software yang terinstall adalah yang pertama adalah Microsoft Office, di mana Microsoft Office kegunaannya sebagai pengelola data untuk pekerjaan kantor ataupun pendidikan dan pribadi. Dan yang kedua adalah aplikasi Google Chrome, di mana Google Chrome adalah fungsi sebagai perambahan web, di mana untuk mengakses menjelajah internet. Dan yang ketiga adalah aplikasi Adobe Photoshop, di mana kegunaan aplikasi ini adalah sebagai aplikasi pengeditan gambar dan grafis profesional, seperti digunakan oleh fotografer, desain grafis untuk membuat ilustrasi dan mendesain berbagai elemen visual. Dan aplikasi berikutnya adalah VLC Media Player, di mana kegunaannya adalah sebagai pemutar media gratis dan open source yang mendukung berbagai format audio dan video. Dan berikutnya adalah yang kelima adalah aplikasi WinRAR, di mana kegunaannya adalah aplikasi pengarsipan dan konversi file. Dan yang keenam adalah aplikasi Spotify, di mana aplikasi ini berfungsi sebagai untuk memutar musik atau mencari musik yang disukai user. Dan aplikasi ketujuh adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code yang berfungsi sebagai editor kode sumber yang ringan dan kuat, dan dimana ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis, mengedit, dan debug kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Dan
Untuk soal nomor 5 adalah jelaskan hasil persentase kelompok akhir dan dengan mitra yang telah kalian bahas. Nah, pada kelompok akhir, kelompok tugas akhir, kelompok kami telah mendaftarkan UMKM ke dalam sebuah aplikasi untuk memudahkan UMKM tersebut dalam menjalankan pemasaran UMKM tersebut dengan lebih mempermudah untuk pengeluaran modal dan waktu di mana mereka bisa tetap berjualan dengan optimal dan bersaing dengan saya di pasar yang sudah sangat dalam era digitalisasi sekarang. Demikian dari saya, terima kasih.